Kucing bersepatu bot. Pada zaman dahulu, menjelang meninggal dunia, seorang pemilik kincir penggilingan mewariskan sedikit hartanya kepada ketiga anak laki-lakinya. Hartanya itu adalah kincir penggilingan, seekor keledai, dan seekor kucing. Anak sulung mewarisi kincir penggilingan, anak kedua mewarisi keledai, dan si bungsu hanya mendapatkan seekor kucing. Saat si bungsu meratapi dan agak kecewa dengan bagian warisannya, tiba-tiba kucingnya berkata padanya, "Jangan khawatir tuanku, jika kamu mau memberikan sebuah karung dan membuatkan sepasang sepatu bot untukku, kamu akan lihat bahwa aku lebih berguna daripada yang kamu pikirkan." Si bungsu merasa beruntung telah mendapat kucing itu. Dia pun sudah melihat siasat kucing itu saat menangkap seekor tikus. Akhirnya, dia mendengarkan perkataan kucing dan segera membawakan apa yang dia minta. Lalu, kucing itu mendapatkan karung dan sepatu botnya. Dia pun pergi ke suatu tempat dengan membawa karung di punggungnya. Di tengah jalan, si kucing berniat untuk menangkap kelinci. Lalu, dia menaruh tanaman pakis ke dalam karungnya untuk menarik perhatian kelinci-kelinci di hutan. Sambil bersembunyi di tempat yang gelap, dia menunggu. Tiba-tiba, ada seekor kelinci yang mendekati karung itu. Hop! Dalam sekali lompatan, si kucing langsung menangkapnya. Setelah mendapatkan seekor kelinci, si kucing bersepatu bot, julukannya, menghadap raja dan memberi hormat padanya. "Yang mulia, terimalah hadiah sederhana ini. Hadiah ini atas nama majikanku, Markis de Carabas. Kebetulan, dia baru saja menciptakan nama tersebut untuk majikannya." "Baik sekali dia," kata raja. Raja pun menerima binatang buruan itu dengan senang hati. Pada waktu lainnya, si kucing membawakan raja 2 ekor burung. Dia terus memupuk kebiasaan yang baik dengan memberikan binatang buruan kepada raja secara teratur. Binatang buruannya pun selalu mengatasnamakan majikannya, Markis de Carabas, sehingga raja terbiasa mendengar nama itu. Pada suatu hari, si kucing tahu bahwa raja akan pergi berjalan-jalan di sepanjang sungai bersama anak perempuannya, putri yang baik hati. "Lakukan semua yang kukatakan. Yakinlah bahwa keberuntungan akan membuatmu tersenyum. Pertama-tama, berendamlah di sungai ini. Iya, di sini, di bawah pepohonan. Lalu, biarkan aku yang melakukan tindakan selanjutnya," kata kucing bersepatu bot kepada majikannya. Si majikan menurutinya. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan kucing bersepatu bot. "Tolong! Tolong! Tuanku Markis de Carabas tenggelam!" Kereta kuda raja yang kebetulan sedang melintas pun berhenti. Lalu, raja segera memerintahkan pengawalnya untuk menyelamatkan Carabas. Saat itu, si kucing mendekati raja dan bercerita bahwa para pencuri datang dan merampas pakaian majikannya sewaktu berendam. "Tidak masalah," kata raja. Lalu, raja mengirim salah seorang pengawalnya untuk membawakan salah satu pakaiannya yang paling bagus. Carabas pun terlihat gagah saat mengenakan pakaian mewah dari raja. Saat raja bercakap-cakap dengan Carabas, sang putri terus memandanginya dengan wajah memerah. Saat pertama kali saling bertatapan, sang putri menyukai Carabas. Kucing bersepatu bot yang mengatur semua urusan majikannya dengan cekatan, pergi lebih dulu. Saat melewati ladang rumput, dia berkata kepada para petani yang sedang menyabit rumput, "Nanti kalian harus bilang kalau ladang rumput ini adalah milik Markis de Carabas. Kalau tidak, awas ya." Kemudian, si kucing meneruskan perjalanannya. Raja pun mengikutinya di belakang. Tak lupa, dia berhenti sejenak untuk menanyakan siapa pemilik ladang rumput kepada para petani. Raja pun mendengarkan jawaban yang mengagumkan. "Ini milik Markis de Carabas." "Bagus sekali.
seru raja. Kemudian, kereta kuda itu pun melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan berikutnya, kucing bersepatu bot berhenti di depan sebuah ladang gandum yang siap dipanen. Dia mendadak menegur para petani di sana. Nanti kalian harus bilang kalau ladang gandum ini adalah milik Markis de Carabas. Kalau tidak, awas ya. Seperti sebelumnya, raja melintas sesaat dan bertanya pada para petani itu, "Siapa pemilik ladang gandum itu?" Mereka segera menjawab, "Milik Markis de Carabas." Kemanapun kereta kuda itu lewat, mereka selalu mendengar jawaban, "Milik Markis de Carabas, Markis de Carabas, milik Markis de Carabas, Markis de Carabas." Raja sangat terkesan dengan semua harta kekayaan milik si Carabas. Sementara itu, kucing bersepatu bot tiba di sebuah kastel yang indah. Kastel itu merupakan milik seorang raksasa. Raksasa itu sangat kaya dan begitu berkuasa. Bahkan semua tanah yang jelajahi raja adalah tanah kekuasaannya. Kucing bersepatu bot yang sangat cerdik mendapatkan informasi dari beberapa pelayan tentang raksasa itu. Dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Lalu, dia menginginkan untuk bertemu raksasa secara langsung. Raksasa itu menerimanya dengan penuh perhatian. Lalu, kucing bersepatu bot bertanya kepada raksasa dengan sopan. Katanya, "Kamu bisa berubah menjadi segala jenis binatang. Apa kamu bisa berubah menjadi hewan yang sangat besar? Seperti seekor singa atau seekor gajah mungkin?" Dan raksasa itu langsung berubah menjadi seekor singa yang mengerikan. Dia membuat kucing bersepatu bot ketakutan hingga lari ke atas talang kastel. "Baiklah, sekarang aku percaya padamu," kata kucing bersepatu bot yang turun kembali. "Tapi, apa kamu juga bisa berubah menjadi binatang kecil seperti tikus? Sepertinya kamu tidak akan bisa melakukannya." "Tidak bisa. Beraninya kamu berkata begitu." Dan raksasa itu segera berubah menjadi tikus kecil yang berlarian di lantai. Lalu, kucing bersepatu bot berlari mengejarnya. Dia pun mencengkramnya di cakarnya dan memakannya. Tamatlah riwayat raksasa itu. Saat kereta kuda raja sampai di depan pintu kastel, kucing bersepatu bot memberi tanda kepada kereta kuda untuk masuk. Dia pun menyambut raja di halaman kastel dengan penuh sopan santun. "Yang mulia, selamat datang di tempat tinggal tuanku, Markis de Carabas." "Astaga," jerit raja. "Kamu juga punya kastel yang menakjubkan ini, Carabas? Aku ingin sekali melihat ke dalamnya." Raja, putrinya, dan Carabas segera diantar masuk ke dalam kastel oleh kucing bersepatu bot. Akhirnya, mereka menikmati hidangan ringan bersama. Raja begitu terkesan. Dia pun menawarkan Carabas untuk menjadi menantunya. Pernikahan putri dan Carabas, majikan kucing bersepatu bot, bahkan diadakan hari itu juga. Sementara kucing bersepatu bot, dia menjadi bangsawan dan tidak mengejar tikus lagi. Ya, mungkin sesekali saja, untuk sekadar bersenang-senang.